Operasyon başlasın. Ben hazırım. Öldü. Sendeyiz. Avluya iniyoruz. Hadi. Kule temiz. Kuş temiz. Bomba! Hadi koş! Pada video kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film mengenre aksi dari Turki yang dirilis pada 20 Januari 2023. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada 11 Juni 2014 lalu, yang mana pada saat itu kelompok pasukan ISIS menyerbu kota Mosul di Irak, termasuk menyerang kantor konsulat Turki di sana dan berhasil menyandera 49 pegawai konsulat Turki. Mengetahui warga negaranya dalam bahaya, pemerintahan Turki pun mengirim pasukan MIT atau Badan Organisasi Intelijen Nasional Turki untuk melakukan operasi penyelamatan dan pembebasan para sandera dari tangan kelompok ISIS dengan resiko tinggi. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Turki yang berjudul 49 2023. Diberitakan kemajuan militer negara Islam Irak menuju Mosul terus berlanjut. Diklaim bahwa milisi tersebut terafiliasi dengan negara Islam Irak dan Suriah. Sumber melaporkan mereka telah mendekati kota Mosul. Ada juga yang melaporkan militan ISIS tengah bentrok dengan pasukan keamanan dalam perebutan kendali kota tersebut. Dan saat ini militan garis keras tersebut sedang berupaya untuk merebut kantor konsulat Turki di Mosul. Kapı geri çekil. Hadi. Artık kendi başınıza orayı savunma imkanınız. Sayıları gittikçe artıyor. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Konsolosluk binasının etrafındalar. Dari dalam kantor konsulat, seorang pegawai berupaya menghubungi pasukan keamanan lokal namun tak mendapatkan respon. Cevap vermiyorlar. Kepala pasukan keamanan konsulat pun lalu menghubungi markas pusat untuk meminta arahan. Ia mengatakan jumlah pegawai dan warga sipil sebanyak 49 orang, termasuk seorang anak perempuan dari salah satu pegawainya. Saat ini kantor konsulat tengah dikepung militan ISIS dengan kekuatan penuh, dan ia meminta agar perintah untuk melawan segera diberikan. Tapi dari markas pusat memberikan informasi bahwa pasukan Irak telah meninggalkan kota dan Mosul telah jatuh ke tangan ISIS. Jika opsinya melawan, maka taruhannya nyawa warga sipil dan pegawainya. Untuk itu ia berserta pasukan keamanan gedung kantor konsulat diminta untuk menyerah. Tak ada pilihan lain dan itu merupakan perintah dari komando pusat. Ia dan semua anggota pasukannya pun terpaksa menyerahkan diri. Geri çekiliyoruz. Sakin olun. Hadi. Tutalım içeri. Sakin olun. Artık kendi başınıza. Komutan Ferek, üstleneceğim. Bu saatten sonra anladınız mı? Kelepçeleyin hadi. Kelepçeleyin hadi. Berhasil menyandra semua pegawai konsulat Turki, seorang wakil komandan ISIS bernama Algojojoni alias Kasab menghubungi komandan ISIS bernama Abu Ferek. Algojo memberi laporan jika kota Mosul telah berhasil ia kuasai dan semua pegawai konsulat Turki juga berhasil ia tangkap hidup-hidup. Abu Ferek pun lalu memerintahkan agar semua sanderanya dibawa ke lokasi aman dan tunggu perintah selanjutnya.
Scene kemudian berlanjut pada konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Turki. Dalam penyampaiannya, Menteri mengatakan sekitar 49 orang staf konsulat Turki telah disandra oleh kelompok ISIS dan kini mereka telah disekap di suatu tempat yang belum dapat diketahui. Saat ini pemerintahan Turki sedang berupaya mencari tahu lokasi penyandaran tersebut dan berusaha untuk membebaskan para sandera. Di saat yang bersamaan di Markas Pusat Badan Intelijen Nasional Turki atau MIT, semua pegawainya sedang melacak keberadaan para sandera yang dibawa oleh kelompok ISIS dan mengumpulkan semua data identitas para korban. Dalam rapat terbatas, Kepala MIT bernama Ekrem Başkan memberitahu berdasarkan laporan intelijen yang telah dikumpulkan selama ini diketahui kelompok ISIS yang bermarkas di Irak dekat kota Mosul dipimpin oleh Komandan Abu Ferek. Dulunya ia bernama Hasan El-Kadim, seorang mantan perwira pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Namun setelah Perang Teluk, ia tiba-tiba menghilang dengan waktu yang cukup lama, sehingga diketahuilah ia bergabung dengan organisasi ISIS dan telah melakukan eksekusi paling brutal dalam karirnya sebagai anggota ISIS. Abu Ferek merupakan dalang utama penyerangan kota Mosul dan operasi penyanderaan pegawai konsulat Turki. Tak lama kemudian, Abu Ferek mengirim video ke markas pusat MIT. Dalam video tersebut, ia meminta 3 tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Turki. Pertama, Republik Turki segera membebaskan semua saudaranya yang ditahan di Turki. Kedua, Republik Turki harus menyatakan tak akan pernah bergabung dengan koalisi melawan negara ISIS. Dan yang ketiga, Republik Turki akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa secara resmi mengakui negara ISIS sebagai negara yang merdeka. Jika semua tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka anak kecil dan semua sandera yang ada di tahanannya akan dieksekusi. Setelah menyaksikan video tersebut, Başkan meminta atasannya untuk menunda sementara bergabung dengan koalisi. Dengan begitu mereka punya waktu lebih untuk berkomunikasi dengan FSA yang menahan anak buah Abu Ferek. Atasannya menyanggupi 2 permintaan tersebut. Tetapi tuntutan yang terakhir sangat mustahil bagi Turki mengakui organisasi teroris sebagai negara merdeka. Başkan menegaskan tuntutan yang ketiga dari Abu Ferek tidak akan pernah terjadi, karena ia beberapa waktu yang lalu telah mengirim agen rahasia ke lapangan untuk melacak lokasi para sandera ditahan. Dan saat ini telah diketahui tempat penyanderaan tersebut. Ia juga telah menyiapkan rencana operasi khusus pembebasan sandera jika nantinya informasi dari intel di lapangan sudah mencapai 100% valid. Scene kemudian berlanjut ke kota Mosul yang kini telah dikuasai oleh militan ISIS. Di sana terlihat seorang anggota MIT bernama August yang diutus Başkan sebelumnya sedang menyamar sebagai warga sipil. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang perempuan diculik paksa oleh anggota ISIS dari anaknya. Tak tinggal diam, August pun beraksi. Berhasil menyelamatkan anak bersama ibunya, August pun lalu bergegas pergi ke salah satu rumah aman untuk menemui rekannya yang sesama anggota MIT. Mereka ialah Sahra dan Zeki. August memberitahu keduanya bahwa mereka mendapat misi dari Komando Pusat untuk menyelamatkan 49 pegawai konsulat Turki yang diculik ISIS. Lokasi penyanderaannya telah ia temukan yang berada di penjara tua kota Mosul. Untuk mempersingkat waktu, mereka bertiga pun pergi ke penjara tua tersebut untuk melakukan pengintaian dan pengamatan sebelum melaksanakan operasi khusus. Pada malam harinya, August dan kedua rekannya bersiap-siap untuk melaksanakan operasi pembebasan sambil berkomunikasi dengan Başkan di kantor pusat. Dalam laporannya, August yakin 100% bahwa sandera ditahan di penjara tua kota Mosul. Başkan pun lalu memberikan perintah agar mereka beraksi pada pukul 12 malam, karena pasukan cadangan baru saja berangkat menuju ke lokasi untuk membantu August dan kedua rekannya dalam operasi penyelamatan kali ini. Başkan juga memberitahu ia telah menerbangkan pesawat tanpa awak untuk memonitor dari langit saat operasi sedang berlangsung. Singkat cerita, waktunya pun tiba. Operasi khusus yang dipimpin August ini pun menyusup bergerak masuk ke dalam penjara tua dengan membagi beberapa tim. Sahra, seahli sniper, akan memberikan perlindungan dari ketinggian. Ben hazırım. Operasyon başlasın.
İkinci ekip içeride. Kule temiz. Kapı temiz. Hala tırmanıyoruz. Ekip 3, ön kapıdayız. Üçüncü ekip diye bloğa giriş yaptı. Hadi. Birinci ekip ana bloğa giriş yapıyor. Koğuş 1 temiz. Temiz. Koğuş 3 temiz. Koğuş 2 temiz. Temiz. Koğuş 4 temiz. Koğuş 5 temiz. Avlu temiz. Uçtu mu abi bunlar? Setelah menggeledah semua isi ruangan, August dan timnya tidak menemukan para sandera di sana. Yang ternyata guys, aksi operasi tersebut telah ketahuan oleh Algojo melalui CCTV penjara. Algojo lalu memindahkan para sandera ke lokasi lain melalui sebuah terowongan rahasia di penjara tersebut. August yang baru menyadari itu lalu segera membawa timnya menuju ke terowongan untuk mengejar Algojo. Namun sayang aksi mereka sudah terlambat. Algojo telah menyiapkan bahan peledak untuk menghancurkan terowongan tersebut. Dan tak lama kemudian, Hepiniz iyi misiniz? Oğuz, oğlum beni duyuyor musun? Hadi koş! Oğuz durumunuz ne? Oğuz iyi misiniz? Ekip 1, iyi misiniz? Ekip 1. Bir hafif yaralımız var başkanım. beruntung August dan timnya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ia kemudian lalu diperintahkan Baskan untuk segera mundur dan kembali ke rumah aman. Keesokan harinya di markas MIT, Baskan dihubungi oleh Komandan Abu Fedes melalui saluran khusus. Fedes mengancam Baskan akan mengirim video eksekusi brutal terhadap para sandranya jika Baskan kembali berani mengirim pasukannya untuk menyelamatkan para sandera. Dan setelah itu sambungan komunikasinya pun langsung terputus. Masih di hari yang sama, August dan kedua rekannya ikut rapat terbatas bersama para petinggi di markas MIT untuk merencanakan ulang operasi pembebasan para sandera. Dari laporan sementara dari para agen rahasia di lapangan, mereka telah menemukan lokasi terbaru tempat Fedes menyandra 49 pegawai konsulat Turki. Tempat tersebut berada di Suriah, pabrik terbengkalai 60 km dari perbatasan Turki. Saat ini para sandera dijaga ketat oleh anggota bomdir yang kapan saja bisa menekan tombol pemicu ledakan jika ada serangan lagi ke markas mereka. Dari laporan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat bernama Aksoy pun punya rencana untuk mengepung lokasi tersebut dengan kekuatan penuh, seperti mengirim jumlah personil dan mendaratkan beberapa helikopter. Lalu tahap kedua masuk ke dalam markas penyanderaan dan melemparkan gas kejut untuk membuat anggota bomdir pingsan supaya pemicu ledakannya tidak aktif. Dengan begitu mereka dapat mengevakuasi para sandera. Tapi Baskan tidak setuju dengan ide tersebut karena rencana tersebut terlalu beresiko. Menggunakan gas kejut bukan hanya musuh saja yang pingsan, tapi 49 sandera juga akan pingsan dan akan menyulitkan saat proses penyelamatan. Dari rumah aman, August pun menyampaikan ide rencananya untuk menyelamatkan para sandera. August berkata ia akan mengikuti cara permainan dari militan ISIS. Mereka menculik 49 pegawai konsulat, maka ia akan menculik satu orang paling penting di kelompok ISIS yang setara nyawanya dengan 49 pegawai konsulat. Untuk melakukan itu, ia akan mencari rumah aman terlebih dahulu yang dekat dengan markas utama ISIS untuk bersembunyi. Lalu setelah itu, ia dan kedua rekannya akan menculik salah seorang yang akan bergabung dengan organisasi Abu Fedes. Orang tersebut bernama Brian Kowalski. Ia berwarga kenegaraan Belgia dan ibunya orang Suriah. Brian dicari di seluruh Eropa dan selalu memakai topeng di setiap operasi jihadnya. Karena kehebatannya, ia pun direkrut kelompok ISIS.
Brian dijadwalkan akan bergabung dengan organisasi ISIS pada 2 hari ke depan. Nantinya setelah berhasil menculik Brian, selanjutnya August akan menyamar sebagai Brian sehingga ia dapat menyelinap masuk ke markasnya Abu Fares. Lalu tugas terakhir menculik Abu Fares. Berhasil menculik Brian, keesokan harinya August pun bergabung berangkat bersama dengan yang lainnya menuju ke markas utama kelompok ISIS. Setibanya di markas ISIS, August dan yang lainnya dikumpulkan untuk mendengarkan tausiah tidak berguna dari Al-Gojo. Ia mengatakan organisasi ini untuk menegakkan tatanan dunia yang baru dan mengibarkan panji organisasi di muka bumi. Kalian yang datang ke sini untuk meneruskan perjuangan organisasi yang belum selesai. Maka dari itu, lupakan keluarga kalian dan lupakan dari mana kalian berasal. Karena organisasi ISIS lah tempat kalian hidup saat ini. Selesai dikumpulkan di lapangan, August langsung mendapatkan tugas untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang selama ini telah disandra oleh Abu Fares di ruangan penjara khusus. Kesempatan itu pun dimanfaatkan August untuk melihat situasi di sana dan mengamati area sekitar. Berlanjut pada malam harinya, August diam-diam memberikan laporan singkat pada Baskan bahwa aksinya berjalan sesuai dengan rencana. Keesokan pagi harinya lagi, August latihan menembak bersama dengan anggota yang baru. Setelah itu mereka pun dibawa untuk melihat Abu Fares mengeksekusi orang-orang yang telah berkhianat atau tidak sejalan dengan organisasinya. Saat tengah hari, August dan anggota lainnya diperintahkan untuk mengantar beberapa bahan peledak untuk dirakit Abu Fares. Dalam pantauannya, bom yang telah dirakit lalu dipasangkan pada salah satu kendaraan. Scene berlanjut keesokan harinya. Di sana August dipanggil Al-Gojo untuk bertemu dengan istrinya yang baru saja tiba di markas utama ISIS. Ia yang sedang menyamar sebagai Brian pun sempat kaget karena situasi ini di luar dugaannya. Al-Gojo lalu meminta istri Brian untuk maju satu langkah mendekati suaminya. Namun tiba-tiba istri Brian berkata dia bukan Brian tapi orang lain. Sehingga ucapannya itu pun sontak membuat Al-Gojo kaget yang terpaksa membuat August harus menyerang Al-Gojo. Bana o köpeği canlı getirin! Gebert! Assalamualaikum. Berhasil menculik Abu Fares, August lalu membawanya ke rumah aman yang lokasinya tidak jauh dari markas ISIS. Feridi kaçırmışlar. O halini bana canlı getirin. Herkesi seferber edin. Bütün giriş çıkışları tutun. Setibanya di rumah aman, August langsung menghubungi Baskan di kantor pusat MIT untuk memberitahu misinya berhasil menculik Abu Fares. Tapi kabar buruknya penyamarannya sudah ketahuan. August meminta agar proses ekstraksi untuknya segera dilaksanakan sebelum Al-Gojo dan anak buahnya menemukan lokasi persembunyiannya saat ini. Baskan pun meminta August untuk menunggu sesaat karena ia harus berkoordinasi dengan tim lainnya. Di tempat terpisah dengan menggunakan teropongnya, terlihat Sahra sedang mengintai lokasi tempat pegawai konsulat ditahan.
Bukan tanpa alasan, ternyata diam-diam ia telah mengirim mata-mata yang menyamar sebagai dokter untuk masuk ke dalam mengobati salah satu sandera yang sakit. Dalam aksinya, dokter itu memberikan obat yang isinya secari kertas berisi informasi rahasia. Setelah dibuka, kertas tersebut bertuliskan "Tunggu Topeng Merah", yang artinya tim penyelamatan sedang bergerak. Informasi rahasia tersebut pun membuat para sandera tersenyum karena sebentar lagi mereka akan bebas. Kembali ke markas MIT, Baskan menghubungi Zeki agar ia dan Sahra segera melaksanakan rencana yang kedua karena August telah berhasil menculik Abu Perez. Setelah mendapatkan perintah, Zeki langsung bergerak. Selang beberapa saat, Algojo menghubungi Baskan melalui jalur komunikasi khusus. Dalam sambungan komunikasi tersebut, Algojo mengancam akan membunuh semua sandera jika tuntutan sebelumnya tidak segera dipenuhi oleh pemerintahan Turki. Namun Baskan membalas akan mengeksekusi mati Abu Perez yang telah berhasil diculik jika Algojo berani menyentuh para sandera. Sebagai buktinya, Baskan mengirim foto Abu Perez ke Algojo yang sedang ditawan. Jika organisasi ISIS tidak ingin kehilangan nyawa pemimpin tertinggi mereka, Baskan menawarkan kesepakatan damai, yaitu menukarkan nyawa Abu Perez dengan 49 orang pegawai konsulat Turki. Waktu dan tempat pertukaran akan diinfokan selanjutnya. Setelah itu, Baskan pun langsung memutuskan sambungan komunikasinya. Dari rumah aman, tampak August sudah mulai bergerak untuk proses ekstraksi. Dengan sebuah truk, ia membawa Abu Perez ke titik penjemputan yang sudah ditentukan sebelumnya. Saat akan keluar dari kota tersebut, August terpaksa menghentikan kendaraannya karena di perbatasan keluar masuk kota, militan ISIS sedang melakukan razia pemeriksaan pada setiap kendaraan yang akan melintas. Tak ingin ketahuan, August kemudian lalu keluar dari kendaraannya dan terpaksa membawa Abu Perez keluar dengan berjalan kaki menuju ke sebuah bangunan untuk bersembunyi sementara. Di saat yang bersamaan, Sahra baru saja tiba di tempat pembuangan sampah. Sepertinya ia mendapat tugas untuk menjemput August. Belum lama menunggu, Sahra dihubungi August yang memintanya agar segera pergi dari sana karena ia gagal membawa Abu Perez menuju ke titik penjemputan terakhir dan misi kali ini dibatalkan. Naas Sahra pun tertangkap oleh Algojo. August yang melihat itu melalui teropongnya pun tak dapat berbuat banyak untuk membantu rekannya itu. August kemudian lalu menghubungi Baskan dan memberitahu Sahra telah ditangkap oleh Algojo. Baskan mengatakan jangan khawatir dengan keadaan Sahra, karena Sahra akan ada tim yang lain mengurusinya. Kini yang terpenting bawa Abu Perez menuju ke utara kota. Baskan mendesak agar August segera bergerak sekarang juga dan jangan mempedulikan keselamatan Sahra dulu. Namun August tidak sependapat dengan perintah dari Baskan. Ia lalu mematikan handphonenya dan memilih untuk menyelamatkan Sahra terlebih dahulu. Singkat ceritanya, pada malam hari August kembali masuk ke markas ISIS dengan cara menyamar sebagai salah satu dari anggota mereka. Dari dalam terlihat Sahra sedang diinterogasi oleh Algojo dengan cara disiksa menggunakan pisau besi yang telah dipanaskan sehingga membuat Sahra berteriak. Teriakan itu pun terdengar oleh August yang sedang menyusup masuk ke dalam markas. Tak ingin berlama-lama, ia pun segera beraksi menyelamatkan Sahra. Berhasil melumpuhkan Algojo dan anak buahnya, August segera membawa Sahra pergi dari sana menuju ke rumah aman. Setibanya di rumah aman, August kembali menghubungi Baskan untuk memberitahu ia telah berhasil menyelamatkan Sahra dan kini siap untuk melanjutkan rencana ekstraksi yang sempat tertunda. Mendengar laporan itu, Baskan pun bersyukur karena Sahra telah kembali ke tim. Baskan lalu memerintahkan August bersama Sahra agar segera bergerak menuju ke pos perbatasan Turki di utara kota membawa Abu Perez, karena di sanalah proses barter tawanan akan dilakukan.
Kembali lagi ke markas ISIS. Ternyata Algojo masih hidup. Ia hanya pingsan saja setelah mendapat pukulan keras dari August. Sementara itu August dan Zahra diam-diam sudah mulai bergerak menuju ke utara kota membawa Abu Perez. Namun sebelum itu August memilih untuk mencuri kendaraan lapis baja milik ISIS di markasnya. Ini dikarenakan agar dapat berlindung jika nantinya terjadi kontak senjata. Saat akan keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba militan ISIS tiba di sana. Tak ingin ketahuan, August pun pilih tancap gas. Sıkı tutun! Ey kafanı! Keesokan harinya, Baskan tiba di pos perbatasan Turki bersama dengan stafnya. Begitu juga dengan August dan Zahra yang baru saja tiba tepat di depan jembatan besi sekitar 6 km dari pabrik tua tempat 49 pegawai konsulat Turki ditahan. Selang beberapa saat, Baskan lalu menghubungi Algojo untuk memberitahu lokasi tukar-menukar tawanan. Baskan meminta agar 49 sandera dibawa dengan satu bis tanpa ada bahan peledak. Jika ketahuan melanggar, maka nyawa Abu Perez jadi taruhannya. Sepakat dengan peraturan tersebut, Algojo lalu menghubungi tangan kanannya di lokasi pabrik tua agar membebaskan semua pegawai konsulat dan memasukkan mereka ke dalam bis. Lalu membawa mereka semua menuju ke lokasi pertukaran tawanan. Terakhir, Algojo meminta anak buahnya untuk merekam aksi pembebasan sandera di dalam bis dan pastikan wajah para sandera terlihat bahagia. Setelah itu, rekaman tersebut harus dikirim padanya saat itu juga. Otobüs hareket etti başkanım. Setelah bis yang membawa para sandera berangkat menuju lokasi pertukaran sandera, Algojo lalu mengirim video yang direkam tadi ke Baskan sebagai bukti bahwa dirinya menepati janji yang telah disepakati. Tapi Baskan tak mudah percaya begitu saja. Ia lalu meminta stafnya menghubungi Zeki bersama pasukan komando agar beraksi sekarang juga. Ia juga menghubungi August untuk melaksanakan skenario kedua. Nah, ternyata guys, Algojo diam-diam telah berkhianat. Setelah direkam tadi, 49 pegawai konsulat dimasukkan lagi ke dalam tahanan. Dan gantinya ialah anggota ISIS yang siap mati bersama dengan bom di badannya. Lalu untuk menyelamatkan para sandera, maka pasukan komando dan Zeki lah yang diutus dengan menyamar menggunakan topeng merah. Kırmızı maske. Türkiye'ye dönüyoruz. Kembali ke perbatasan, Algojo yang telah tiba bersama pasukannya langsung meminta August untuk menyerahkan Abu Perez. Namun August menolaknya. Supaya adil, August meminta agar para sandera dan Abu Perez diserahkan secara bersamaan. Hazırız Bıçağını ver. Zahra bu taraftalar. Buradan çıkmamız lazım, çabuk! Seni de gebert beni.
Sarah, corre. Sarah? Sarah, sakın çıkma. Kelompok ISIS pimpinan Abu Perez beserta semua pengikutnya pun berhasil ditumpas oleh anggota MIT. Dalam laporannya, 49 pegawai konsulat yang disandra sebelumnya berhasil selamat kembali ke Turki tanpa ada korban jiwa seorang pun. Begitu juga dengan August dan Sahra yang berada di perbatasan, kini keduanya telah berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Tapi sayang, baru saja dalam penerbangan Sahra menghembuskan napas terakhirnya di dalam helikopter. Sahra tewas karena luka tembak yang terlalu banyak di tubuhnya dan luka siksaan Algojo sebelumnya. Pada scene berikutnya, tampak Baskan menemui orang tua Sahra untuk menyerahkan bendera kebangsaan Turki sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian serta pengorbanan Sahra selama ini berjuang untuk membela negara. Dan setelah itu filmnya pun selesai, guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.